Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang maupun selamat sore. Masih berjumpa dengan saya Muhammad Alvan Januar dari SDN Banjarjo 1. Pada video kali ini masih berkaitan dengan bilangan bulat. Akan tetapi pada pembelajaran ini berfokus pada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi dengarkan baik-baik video ini sampai habis. Oke, kita lanjut. Pada operasi penjumlahan dan pembagian bilangan bulat ada beberapa catatan yang perlu kalian pahami. Di sini ada 4 catatan, sama halnya pada video sebelumnya yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lanjut pada catatan yang pertama. Pada catatan yang pertama, di sini ada sebuah pernyataan jika positif, tanda positif dikalikan dengan tanda positif atau tanda negatif dikalikan dengan tanda negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi untuk perkalian maupun pembagian itu yang diperhatikan tandanya. Untuk cara pengerjaannya sama halnya kalian mengalihkan sebuah bilangan atau membagikan sebuah bilangan. Jadi yang berubah hanya tandanya. Beda dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada video sebelumnya. Oke, untuk catatan yang pertama ini, agar kalian lebih paham, kita lanjut pada contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, di sini ada bilangan 5 dikalikan 4. Kita tahu bahwa 5 ini memiliki tanda positif, 4 juga memiliki tanda positif. Berarti tinggal mengalihkan 5 dikalikan 4. Hasilnya 20. Karena dua bilangan ini positif sesuai dengan catatan yang pertama, yaitu positif dikalikan positif, nanti hasilnya juga positif. Berarti 20 ini nanti tandanya juga positif. Lanjut pada contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua yaitu 23 dikalikan 8. 23 juga positif, 8 juga positif. Jadi positif dikalikan positif, nanti hasil akhirnya juga positif. Nah, untuk pengerjaan bukan dijumlah, melainkan dikalikan. Berarti seperti kalian mengalihkan seperti biasa, 23 dikalikan 8. Nah, agar lebih mudah, kalian kalikan dengan susun bawah seperti berikut. 23 dikalikan 8. 8 ditaruh bawahnya angka 3. Bagaimana kalau saya ingatkan kembali bagaimana cara menyusun perkalian dua bilangan. Langkah pertama yaitu bilangan yang paling belakang yaitu angka 3. Nanti dikalikan dengan angka 8 sesuai anak panah. Jadi untuk perkalian susun, jadi kalian harus mengalihkan dari belakang terlebih dahulu, tidak boleh dari depan. Jadi dari belakang. 3 dikali 8. Berapa 3 kali 8? 3 kali 8 itu adalah 24. Apakah nanti di bawah di sini ditulis 24 semua? Tidak. Nanti di sini bukan ditulis 24 semua, tetapi ditulis angka yang paling belakang. Angka 24 yang belakang adalah bilangan 4. Nah, sedangkan angka 2 yang ada di depan nanti disimpan. Saya taruh di samping sini, angka 2. Jadi saya ulangi kembali, 3 kali 8 hasilnya 24, yang ditulis di belakang 4, yang depan disimpan yaitu 2. Kalau sudah, kita lanjut.
yaitu sebelah angka 3, yaitu 2. Berarti 2 dikalikan 8. Berapa 2 kali 8? 2 kali 8 itu hasilnya 16. Karena di sini tadi ada simpenan yaitu 2, maka 2 kali 8 yaitu 16 ditambahkan 2 hasilnya 18. Nanti hasilnya juga positif tandanya. Jadi disimpulkan 23 dikali 8 hasilnya 184. Kita lanjut kembali agar kalian bisa memahami pada catatan yang pertama pada contoh yang ketiga, yaitu negatif 32 dikalikan negatif 17. Nah, kita abaikan tandanya terlebih dahulu. Berarti tinggal 32 dikalikan 17. Ingat, pakai susun bawah seperti berikut. 32 dikali 17. Ingat, dari belakang ke depan, bukan depan ke belakang. Jadi langkah pertama berarti 2. 2 nanti dikalikan yang belakang juga, yang di bawah, yaitu angka 7 sesuai anak panah. 2 dikalikan 7. Berapa 2 kali 7? Yaitu 14. Ingat, bukan ditulis 14 semua, tetapi ditulis yang di belakang, yaitu angka 4. Yang di depan nyimpen 1, 14. Setelah 2 kali 7, sekarang di depan yaitu angka 3. 3 dikalikan 7. Berapa 3 kali 7? Yaitu 21. Tadi punya simpenan tidak? Punya, yaitu berapa? 1. Berarti 3 kali 7 21 ditambah simpenan 1 yaitu 22. Nah, ini baru ditulis semua 22 karena perkalian yang terakhir. Berarti hasilnya 224. Belum selesai ini, masih ada angka 1. Berarti angka 7 di sini sudah selesai dikalikan, berarti sudah selesai. Berarti tinggal angka 1 ini. Nah, angka 1 ini nanti dikalikan juga dari belakang. Berarti 2 dikalikan 1. Berapa 2 kali 1? Yaitu hasilnya 2. Ingat, untuk menaruh tempat 2 kali 1 yaitu 2, ingat digangi 1 bilangan. Jadi nanti di bawah angka 2 di sini. Jadi bukan di sini, melainkan di sebelahnya, dikasih 1 ruang kosong. Kemudian setelah 2 kali 1, saya lanjutkan yaitu 3 kali 1. Ditaruh di depannya yaitu 3. Kalau sudah dikalikan semuanya, 7 sudah, 1 sudah, berarti tinggal dijumlahkan. Nah, berarti 224 ditambah 320. Hasilnya 544. Nah, 544 nanti ini positif atau negatif? Ingat, pada pernyataan 1, negatif dikalikan negatif, nanti tandanya berubah positif. Berarti soal nomor 3, negatif dikalikan negatif, berarti nanti hasil akhir ini positif. Berarti hasilnya hanya 544. Oke, sudah paham pada catatan yang pertama? Kita lanjut pada catatan yang kedua. Pada catatan yang kedua, yaitu jika plus atau positif, tanda positif dikalikan tanda negatif atau sebaliknya, tanda negatif dikalikan dengan tanda positif, maka hasilnya negatif. Ingat, ini yang perlu kalian ingat. Positif dikalikan negatif atau negatif dikalikan positif, maka hasilnya
negatif. Ingat, ini tandanya yang penting. Kita langsung pada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Negatif 9 dikalikan 3. Ingat, tandanya diabaikan terlebih dahulu untuk operasi perkalian maupun pembagian. 9 dikalikan 3 terlebih dahulu. Berapa 9 kali 3? 9 kali 3 adalah 27. Kita lihat tandanya. 9 itu negatif, 3 itu positif, karena di sini tidak ada tanda apapun. Berarti negatif dikalikan positif, maka hasilnya apa? Negatif. Berarti hasilnya negatif 27. Pada contoh yang kedua, yaitu 131 dikalikan negatif 5. Ingat, tandanya diabaikan terlebih dahulu. Berarti 131 dikalikan 5. Pakai susun ke bawah saat menghitungnya seperti berikut. 131 dikalikan 5. Ingat, dari belakang. 1 dikali 5. Berapa hasilnya? 5. Kemudian ke depan lagi, yaitu 3 dikali 5. Berapa 3 kali 5? 3 dikali 5 adalah 15. Ingat, ini belum selesai perkaliannya. Berarti kalau belum selesai ditulis yang di belakang. 15 berarti angka di belakang angka berapa? 5. Yang di depan angka 1 disimpan. Nah, kemudian baru 1 kali 5. Nah, 1 kali 5 berapa? 5. Karena tadi punya simpanan yaitu bilangan 1, berarti 1 kali 5 sama dengan 5, ditambahkan 1 hasilnya 6. Sekarang kita lihat tandanya. Tadi 131 ini positif, 5 ini negatif. Positif dikalikan negatif, maka hasilnya negatif. Nah, jadi hasil perkalian dari 131 dikalikan negatif 5, hasilnya negatif 655. Oke, sudah paham? Kita lanjut agar kalian lebih memahami lagi. Kita lanjut pada contoh yang ketiga, yaitu negatif 216 dikalikan 36. Nah, tandanya kita abaikan terlebih dahulu, yaitu kita susun ke bawah, yaitu 216 dikalikan 36. Nah, langkah pertama dari belakang, berarti angka 6 ini dulu dikalikan yang paling belakang, yaitu 6 dikalikan 6. Berapa 6 kali 6? Yaitu 36. Berarti ditulis paling belakang, yaitu 6, nyimpennya 3, tak taruh samping. Setelah itu 1 kali 6, sampingnya 6 ini, berarti ke depan 1 dikalikan 6. Berapa 1 kali 6? Yaitu 6. Karena tadi punya simpenan 3, maka nanti hasilnya ditambahkan 3. Saya ulangi lagi, 1 kali 6 hasilnya 6, ditambah 3 hasilnya 9. Simpenannya saya coret, berarti sudah tidak terpakai. Sekarang saya lanjutkan, yaitu setelah 1 kali 6, kemudian ke depannya lagi, yaitu 2 kali 6. Nah, ini perkalian terakhir. 2 kali 6. Berapa 2 kali 6? 2 kali 6 itu adalah 12. Nah, karena ini perkalian terakhir, maka di depan ini ditulis 12 semua. Tidak perlu disimpan, karena perkalian yang terakhir.
Karena perkalian 6 ini sudah selesai, kita lanjut pada perkalian yang ketiga. Nah, pada perkalian 3 sama. Dari belakang juga perkaliannya, dari belakang. 6 dikalikan 3. Berapa 6 kali 3? 6 kali 3 adalah 18. Ingat, di gang 1 bilangan. 6 kali 3, 18. Berarti ditulis angka 8. Nah, ditaruh sini. Jadi digangi 1 angka. Angka 8 di belakang, nyimpen 1. Kemudian setelah 6 kali 3, yaitu lanjutannya yaitu 1 dikali 3. 1 dikali 3 hasilnya 3. Karena punya simpenan 1, jadi 4. 1 kali 3 sama dengan 3, ditambah 1 simpennya yaitu 4. Ditaruh depannya sini. Simpennya saya coret, soalnya sudah dipakai. Setelah 1 kali 3 yaitu 2 kali 3. Ini perkalian terakhir, yaitu 2 kali 3 hasilnya 6. Ditaruh depannya juga. Jadi setelah perkalian semua sudah selesai, dijumlahkan. Maka hasil akhirnya setelah dijumlahkan adalah 7.776. Nah, apakah nanti tandanya positif atau negatif? Kita lihat pada soal. 216 itu adalah negatif. 36 itu adalah positif. Negatif kali positif adalah negatif. Itu adalah catatan 1 dan catatan yang kedua mengenai perkalian. Sekarang saya lanjutkan, yaitu pada catatan yang ketiga, yaitu pada operasi pembagian. Pada operasi pembagian sama halnya pada perkalian, yaitu jika positif dibagi positif atau negatif dibagi negatif, maka hasilnya pasti tandanya berubah menjadi positif. Nah, sama toh, tapi sama catatan yang pertama pada operasi perkalian sama. Cuma nanti cara pengerjaannya yaitu dibagi bukan dikali karena tanda pembagian. Kita langsung pada contoh soal, yaitu 8 dibagi 4. Berapa 8 bagi 4? 8 bagi 4 itu adalah 2. Nah, 2 ini nanti positif atau negatif? Kita lihat tandanya. 8 ini karena tidak ada tanda apapun berarti positif. 4 karena tidak ada tanda apapun juga positif. Berarti positif dibagi positif hasilnya juga positif. Berarti 2 ini nanti positif. Saya lanjut, yaitu contoh soal nomor 2. Negatif 32 dibagi negatif 2. Kita abaikan terlebih dahulu tanda negatif ini. Berarti tinggal 32 dibagi 2. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita menggunakan yang namanya porogapit. Nah, kalau digambarkan seperti ini cara pengerjaannya. 32 itu yang ada di dalam, 2 yang ada di luar. Berarti yang ada di depan sini itu di sini 32, yang bilangan yang kedua yaitu ada di luar. Berarti 32 dibagi 2. Nah, saya ingatkan kembali bagaimana pengerjaan dengan cara porogapit. Sekarang yang pertama yaitu perkalian 2. Perkalian 2, di sini perkalian 2 kita lihat bilangan yang paling depan. Bilangan yang paling depan adalah 3. Ada tidak perkalian 2 yang mendekati hasilnya 3? Yaitu ada. Berapa? Yaitu yang mendekati 2 dikalikan 1. Berarti 1 ini ditaruh atas. Berarti cari yang mendekati. Karena perkalian 2 yang dikalikan 1 yang mendekati 3, berarti 1 dikali 2 ditaruh bawahnya 3.
di sini. Berarti kalau sudah dikalikan 1 kali 2 hasilnya 2, maka dikurang. Bukan dijumlah. Kalau pada perkalian tadi dijumlah, tapi kalau untuk pembagian dikurang. Kemudian 32 dikurangi 2 ini yang di bawah 3 hasilnya 12. 2 turun, 3 dikurangi 2 adalah 1. Berarti 12. Kita lanjut lagi, ini belum selesai. Masih bisa operasi pembagian. Perkalian 2 yang mendekati atau sama dengan 12. Berapa perkalian 2 yang hasilnya 12? Yaitu 6. Nah, di sini 6. 6 kita kembalikan, 6 dikalikan 2, maka hasilnya 12. Kalau sudah dikurang, maka 12 dikurangi 12 hasilnya 0. Kalau sudah 0 berarti cara pengerjaan sudah selesai. Berarti 32 dibagi 2 hasilnya 16. Nah, apakah 16 ini positif atau negatif? Baru lihat tanda. 32 yaitu negatif, 2 yaitu negatif. Negatif bagi negatif, maka hasilnya positif. Berarti 16 ini nanti tandanya positif. Kita lanjut pada contoh yang ketiga. Pada contoh yang ketiga, yaitu ada bilangan negatif 546 dibagi negatif 14. Kita abaikan terlebih dahulu tanda negatif ini. Berarti nanti cara pengerjaannya di Porogapit sama seperti nomor 2, yaitu 546 dibagi 14 seperti berikut. Jadi 546 itu yang ada di dalam, 14 yang ada di luar. Oke, kita lanjut, yaitu kita pakai perkalian 14. Kalau yang nomor 2 kan perkalian 2. Perkalian 14 dari depan. Perkalian 14 yang hasilnya 5. Enggak ada. Soalnya 14 kali 1 itu hasilnya 14, tidak mungkin. Berarti kalau tidak ada, berarti samping angka 5 diikutkan, yaitu 54. Berarti perkalian 14 yang mendekati bilangan 54. Kalian coba di buku orat-oratan kalian masing-masing. Dicoba 14 kali 1, 14 kali 2, dan seterusnya, yang hasilnya mendekati angka 54. Kalau sudah saya hitung, yang mendekati yaitu dikalikan 3. Nah, dikalikan 3 yang mendekati. Berapa toh 3 dikali 14 atau 14 kali 3 yang mendekati adalah 42. Ingat, ditaruh di bawah yang kita kerjakan. Karena kita mengerjakan 54, maka ya di bawah 54, bukan di bawah 46. Nanti salah pengerjaannya. Kalau sudah, nanti dikurang. 6 turun, 4 dikurangi 2 yaitu 2, 5 dikurangi 4 yaitu 1. Berarti hasil pengurangan yaitu 126. Kemudian dari depan lagi, perkalian 14 yang mendekati angka 1. Tidak mungkin, karena 14 kali 1, 14. Berarti angka di sampingnya diikutkan, yaitu angka 12. Perkalian 14 yang hasilnya 12 juga tidak mungkin, karena 14 kali 1 juga 14. Padahal di sini 12. Berarti kalau tidak ada, angka di sampingnya diikutkan lagi, yaitu 126. Berarti perkalian 14 yang hasilnya 126. Jadi yang hasilnya 26. Nah,
Caranya sama, dicoba satu persatu, 14 kali 4 dan seterusnya. Setelah kalian coba, nanti hasilnya 9. 14 kali 9 itu hasilnya 126. Nah, kalau sudah nanti kalian kurang, karena 126 dikurangi 126 itu hasilnya 0. Nah, ini cara porogapit atau pembagian. Pada catatan yang terakhir, yaitu catatan yang keempat, yaitu jika positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif. Nah, kita langsung pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, 10 dibagi negatif 5. Ingat, tanda negatif kita abaikan terlebih dahulu. 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Nah, kalau sudah hasilnya sudah ada, kita lihat tandanya. 10 ini positif, 5 ini negatif. Positif bagi negatif itu hasilnya negatif. Kita lanjut pada contoh yang kedua, yaitu negatif 96 dibagi 4. Berarti tandanya kita abaikan terlebih dahulu, yaitu 96 dibagi 4. Berapa hasilnya? Kita menggunakan porogapit seperti pada catatan yang ketiga. Kita langsung saja, yaitu 96 dibagi 4 hasilnya berapa? 24. Ingat, ini cara menghitungnya dengan porogapit seperti pada catatan yang ketiga. Setelah itu tandanya kita lihat, yaitu di sini yaitu negatif, 96 itu negatif, 4 itu adalah positif. Negatif bagi negatif itu adalah negatif bagi positif itu adalah negatif. Kita langsung pada contoh yang ketiga, yaitu 910 dibagi negatif 26. 910 itu positif, 26 itu negatif. Kita abaikan terlebih dahulu. Kamu hitung menggunakan porogapit, 910 dibagi 26. Berapa hasilnya jika kamu hitung dengan menggunakan porogapit? Hasilnya adalah 35. Nah, 35 ini nanti positif atau negatif? Kita lihat tandanya. 910 itu positif, 26 itu negatif. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Nah, itu adalah 4 catatan yang perlu kalian pahami saat mengerjakan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian agar pembelajaran kalian di rumah berjalan dengan lancar. Selamat belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.